Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jessica Meliat Naja dengan NIM 5210611061 dari kelas APB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya selesaikan untuk memenuhi nilai UAS saya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam industri jasa, contohnya yaitu POS. Pengertian dari teknologi informasi sendiri. Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu untuk bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian di sini ada teknologi informasi mengandung dua kata, yaitu teknologi dan juga informasi. Teknologi sendiri adalah suatu alat yang mampu untuk mempermudah atau memperlancar suatu pekerjaan. Alat dalam suatu teknologi dapat berupa perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang kedua ada informasi. Informasi sendiri adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berupa berarti bagi penerima dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini maupun untuk nanti ke depannya. Di sini ada dampak positif dari teknologi informasi. Yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat penyampaian untuk penyebaran informasi, karena zaman semakin canggih, informasi terkini pun bisa kita dapatkan dengan cara yang sangat mudah. Yang kedua, mempermudah transaksi perusahaan dan perorangan untuk kepentingan bisnis. Yang ketiga, mempermudah mengakses media sosial. Yang keempat, ada mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat, karena teknologi semakin canggih, semakin bagus, dan berkembangnya juga gadget, kita bisa mengirim SMS atau menghubungi orang yang kita ingin hubungi dengan cara cepat dan mudah. Di sini ada dampak negatif teknologi informasi. Yang pertama, rawan modus lantaran pembayaran online tidak lebih aman dari pembayaran tunai. Yang kedua, ketergantungan pada listrik dan jaringan internet. Yang ketiga, ada informasi pribadi secara data diri yang sangat privat bisa saja bocor karena kita mengunggah kayak seperti foto KTP ataupun data-data privasi yang lainnya. Yang keempat, di sini ada menjadi ladang modus baru dari perangkat penjahat dan penipu. Tak terhingga kasus penipuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti ini. Kayak hacker juga termasuk dalam dampak negatif dari sebuah teknologi. Di sini saya mengambil contoh penempatan industri jasa di bidang POS, yaitu PT POS Indonesia. Jaringan teknologi informasi PT POS Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada jaringan arsitektur SOOP. Jaringan arsitektur SOOP, Sistem Online Payment Point, merupakan cara tercepat, mudah, dan praktis dalam melakukan persetoran tabungan, pembayaran tagihan rekening, kemudian asuransi, kredit, penempatan pajak, dan isi ulang pulsa seluler pada kantor pos di seluruh Indonesia yang telah memiliki jaringan SOOP. Pengguna SOOP tidak dikenakan biaya apapun dalam melakukan transaksi di SOP ini. Kemudian yang kedua ada jaringan remitted service dan giro pos. Ini merupakan solusi untuk pengiriman uang dengan cara cepat dan aman karena penerimanya dilengkapi dengan PIN. Yang ketiga ada jaringan integrated point of service atau IPOS. Indonesia ini mengembangkan sistem hibrida yang disebut IPOS. Akan mempermudah pelacakan status dokumen yang dikirim maupun tidak. Melalui sistem ini bisa diperoleh data selama 12 bulan terakhir dengan secara efisien. Kemudian di sini ada keselarasan teknologi informasi dan bisnis POS. Yang pertama ada sistem strategi teknologi informasi, adalah tim yang terdiri dari para ahli teknologi informasi yang kompeten. Kedua ada tim yang memproses keselarasan unit bisnis, adalah dimiliki dan difasilitasi oleh tim strategi teknologi informasi. Terakhir ada steering komite teknologi informasi, adalah tim yang memiliki peran yang strategis dalam kepemimpinan dan tata kelola teknologi informasi. Di sini ada layanan dan produk POS di PT POS Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Yang pertama ada surat elektronik, yaitu Ratron. Ratron sendiri adalah suatu layanan berupa layanan pengiriman berita yang spesifik hybrid karena dapat diakses pengguna. SMS Pesta ini adalah layanan SMS dengan saling berbagi pengetahuan. Dan yang ketiga di sini ada lacak via SMS. Lacak via SMS sendiri adalah melacak kiriman pos baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian yang terakhir ada plasapos.com. Ini merupakan portal internet resmi belanja lewat pos dan berbagai informasi mengenai layanan dan produk pos yang dikelola oleh PT POS Indonesia. Terakhir di sini ada teknologi informasi dimanfaatkan untuk pelayanan pos. Yang pertama ada teknologi yang digunakan membantu untuk mengembangkan inovasi produk seperti kiriman remitted yang dapat dicapai dalam hitungan detik saja atau hitungan menit. Kemudian yang kedua ada kiriman mail dikembangkan dalam bentuk hybrid mail sehingga tidak perlu adanya proses delivery atau point to point. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.